Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang terpotong tentang soal nomor 4, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang terlama yaitu dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Itu kurun waktu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini kan dinasti yang didirikan oleh keturunan Rasul. Yang ketika Rasulullah SAW hijrah, ada sedikit cerita atau wasiat yang disampaikan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini merupakan kakek dari Mustafa bin Abbasiyah. Ini merupakan kakek. Jadi ketika kurun waktu bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah ini, ya, sama-sama kita ketahui bahwa pendiri dari dinasti Umayyah ini adalah Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kau dikenal dengan al-Safa al-Abbas, sebagai pendiri dari dinasti Abbasiyah ini. Ya tentunya perbolehkan atau perjuangan mereka dalam merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah penuh dengan pertumpah darahan dan bergejolak. Itu mereka mulai dari peperangan atau mulai dari cicitnya Al-Abbas yaitu Muhammad Ali, itu sudah mengkampanyekan bahwasanya akan berdiri sebuah dinasti setelah dinasti Umayyah ini, yaitu dinasti Al-Abbasiyah. Jadi Muhammad bin Ali ini mengkampanyekan, sehingga dengan beriringannya waktu pada masa Umar bin Abdul Aziz ini sudah bergejolak, ditambah masa setelahnya itu Khalifah Marwan. Ketika Khalifah Marwan ini, maka inilah kesempatan bagi dinasti Abbasiyah untuk bisa memenangkan atau bisa mengalahkan dinasti Umayyah, sehingga mengutus Ibrahim bin Ali untuk mengirim pasukan melakukan peperangan dan pemberontakan terhadap kaum Umayyah yang ketika itu sedang merosot, yang ketika itu sedang kekacauan terhadap pemerintahan. Jadi setelah itu maka kemenangan ada di pihak Abbasiyah, sehingga dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atas nisbat nama dari keturunan Abbas yaitu Bani Hashim, yaitu Abbas Abbasiyah. Kemudian bagaimana sistem perkembangan, perkembangan yang ada di zaman dinasti Abbasiyah ini sungguh banyak. Kenapa banyak? Karena kurun waktunya itu cukup lama. Kenapa kurun waktunya cukup lama? Karena mereka menganggap bahwa ini adalah keturunan Nabi. Makanya dengan keturunan Nabi ini bisa mempertahankan kekuasaan dengan selama itu. Jadi kejayaan mereka yaitu tentunya membantu masyarakat, perluasan wilayah yang tidak ada henti-hentinya, yang mereka menguasai seluruh wilayah yang dikuasai dinasti Umayyah kecuali satu Andalusia dan negara-negara yang lainnya, serta para pejuang atau para khalifah yang berkompeten, yang memiliki jiwa semangat dalam memimpin, jujur, seperti Harun al-Rashid yang memimpin atau membuat perpustakaan Baitul Al-Hikmah yang luasnya Masya Allah, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Malik bin Abdul Rashid. Itulah salah satu perkembangan yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga menjadikan Masjid Al-Azhar, membangun Masjid Al-Azhar sebagai tempat peribadatan, sebagai tempat pembelajaran juga, untuk di dalam menimba ilmu ketika berada di negara negara Al-Baghdad atau yang disebut dengan ibu kota dari dinasti Abbasiyah ini. Kemudian pasca penurunannya atau pasca runtuhnya dinasti Umayyah ini,
Ini ya, tentunya disebabkan oleh para pemimpin-pemimpin yang ketika itu tidak jujur, banyak yang korupsi, banyak yang mementingkan urusan keluarga dan memakai harta-harta pemerintahan, serta tidak berlaku jujurnya terhadap pemerintahan mereka, sehingga inilah menyebabkan dinasti Umayyah ini, dinasti Abbasiyah ini menjadi runtuh, sehingga pada tahun 1250 Masehi inilah proses ataupun inilah akhir dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Mungkin itu saja.